Jua-jua marbanta krina, ras selamat hari Minggu. Ibas minggu si sedah si bengketima kebaktin minggu minggu pertama kenca Trinitatis. Ema si ningetken kita uga gereja tang gejapken kelengati ras pengarak-ngarak di bata arah pengidahta karena di bata si telusada. Ema di bata bapa anak ras kesah si badia. Minggu endape yaju kita ngejapken kinir sadan di bata alunehken padanna si benaken arah di bata napadoni rasisina sehku karya keselamatanna arah Tuhan ta Yesus Kristus ras bagepe penemani kesah si badia sehku pedungi zaman. Mari dage si benaken kebaktin minggu taena. Ibas gelar di bata bapa anakna Yesus Kristus Tuhan ta. Rasi bas gelar kesah si badia. Kejua-juahan jadi si kerajangan kalak si ngerembakan diri naras di bata. Bagepe sin jaga kinir sadan naras di bata. Kekelengen ras kemuliaan di bata si nemani kegeluhendu. Genduari nari sekerasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata, arpalasken Yunus 2 ayat siwah. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Arpalasken kata di bata enda si puji Tuhan ibas kitab Dedenta nomor 374 ayat sadar si peduakan. Sepaksana ras-ras kita ngoge kata di bata si pemena emor palasken kitab Amos 5 ayat 6 ayat 10:4. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu.
Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat, banyak dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan si make kencai bas gelukna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Mari toto kita ibas dekehken kata di bata ras kita atoto. O di bata Bapa kami sini surga, di bata si sembah kami ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Si enggo nggit mate i kayu persilang lapo guna nebusi kami kalak berdosa. Kelengatendu me si jadi gegeh kami tep-tep wari o Tuhan. Janai bas kelengatendu me kami geluh ras pengharapan. Ibas kebaktin minggu wari si sendape. Hati kami tetap Tuhan bersekutu ras kam. Hati kami ngaloken karena katandu si badia. Pasu-pasu dagi kami krina Tuhan. Ibas kami ngaloken kebenaran katandu. Kesasi badia sirdahin. Singajari kami petangkas katandu. Gelah katandue ngeluh erbuah ibas kami anak-anakmu. Ngerana dage kaman kami Tuhan. Sebab kami krina nggo sikap ngaloken katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Kata di bata si jadi ayat renungan di bas minggu si sendah ibuah di bas kitab Matius 12 ayat 15 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah ayat firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah utusan yang dipilih oleh Tuhan. Persuruhan pilihan di bata. Orang percaya dan orang yang melayani Tuhan adalah orang yang dipilih dan yang diutus oleh Tuhan. Dan itu sering kita sebutkan di dalam kehidupan persekutuan kita sehari-hari.
Tapi walaupun demikian di dalam prakteknya, kita juga sering merasa ragu. Ragu untuk diri kita dan ragu juga akan orang lain. Keraguan kita adalah apakah saya atau seseorang itu benar-benar utusan atau pilihan oleh Tuhan. Pertanyaan dan perenungan ini juga sering muncul di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Kenapa hal itu muncul? Ini biasanya adalah karena sering sekali kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang yang melayani Tuhan, bertolak belakang atau tidak mencerminkan, memperlihatkan kehidupan sebagai seorang pilihan Tuhan. Hidup dan identitas yang kita miliki sering sekali tidak sejalan. Dan itulah yang kadang-kadang menjadi pertanyaan atas keraguan kita. Apakah benar saya adalah utusan pilihan Tuhan? Apakah benar si A adalah utusan atau pilihan Tuhan? Utusan di dalam bahasa Inggris itu ditulis messenger. Kata ini sering kita ucapkan sekarang ini. Ini kita sebut dengan istilah SMS. Kata SMS setiap hari kita ucapkan atau kita dengar dalam kehidupan kita sekarang ini. SMS adalah alat untuk mengirim pesan. Di sini kita berbicara tentang utusan. Itu adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan maksud, untuk menyampaikan rencana Tuhan. Bagi orang yang Tuhan pakai menjadi alatnya, lewat orang yang Dia pilih. Jadi utusan di sini berbicara tentang pemilihan Tuhan bagi seseorang yang Dia pilih, yang Dia percayakan untuk Tuhan pakai menjadi alatnya, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan rencana dan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dan meneladani akan sikap Yesus sebagai utusan Allah melalui firman Tuhan dalam kitab Matius 12 ayat 15 sampai 21 yang bersama-sama tadi telah kita baca. Di ayat yang ke-15 dikatakan, di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya, Yesus sering sekali mendapat tantangan. Secara khusus kalau kita membaca di dalam perjalanan pelayanan Yesus dalam Perjanjian Baru, tantangan itu sering didapat dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Peristiwa ini jugalah yang dialami oleh Yesus dalam konteks bacaan kita, di mana orang Farisi tidak merasa senang di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, tangannya mati sebelah. Peristiwa itu dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Dan orang Farisi memprotes akan pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dikatakan mereka mencari celah agar bisa membunuh Yesus. Luar biasa tantangan yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi sikap dalam situasi yang terjadi, sikap Yesus adalah dikatakan tadi, lalu menyingkirlah Yesus dari mereka. Yesus menghindar. Yesus tidak melayani orang Farisi yang menjadi tantangan di dalam pelayanan Yesus. Tetapi Yesus lebih memilih untuk tetap melanjutkan pelayanannya bagi orang banyak. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Yesus tidak terpengaruh dengan situasi atau keadaan, tetapi dia tetap fokus kepada tujuan utamanya, yaitu memilih melakukan tugasnya melayani orang banyak. Hal ini sering berbeda dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu di dalam pelayanan kita menyadari pasti ada tantangan. Ketika kita membangun, ketika kita melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, bisa saja sering kita mendapatkan kritikan. Bahkan mungkin kritikan yang tidak sehat, kritikan yang tidak membangun. Ada orang yang merasa tidak puas, dan ada juga orang yang memberikan respon yang tidak baik. Bagaimanakah sikap kita umumnya? Apakah kita fokus kepada tantangan yang kita alami itu? Atau justru kita lebih memilih untuk tetap melakukan pekerjaan pelayanan kita? Hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia lebih percaya, dia lebih memilih untuk fokus di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya daripada memilih untuk mengingat-ingat sebuah tantangan yang dia hadapi. Dan yang kedua, di dalam pelayanannya Yesus sering menyembuhkan orang sakit. Itulah yang dikatakan tadi dalam bacaan kita. Tetapi Yesus memberikan satu pesan. Jangan memberitahukan kepada siapapun. Dalam pekerjaan pelayanannya, Yesus dengan jelas di sini mengingatkan kita bahwa dia tidak mencari popularitas. Dia tidak mencari supaya dirinya menjadi populer. Dia tidak mencari nama. Tetapi Yesus menjalankan misi Allah. Dia dalam hidupnya melakukan kehendak Allah. Dia melakukan pekerjaannya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk mencari nama yang populer. Popularitas atau populer, nama yang hebat, sering menjadi tujuan banyak orang di dalam melayani. Tidak jarang orang sakit hati. Jangan-jangan mungkin pernah di antara kita juga mengalami hal yang seperti ini. Tidak jarang ada orang yang merasa sakit hati, bahkan mundur dalam pekerjaan Tuhan, karena merasa tidak dihargai, karena merasa tidak dihormati, tidak disanjung-sanjung. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau pikiran itu masih menguasai kita, masih menjadi motivasi kita, hendaklah hari ini kita bertobat sebagai anak-anak Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita bekerja adalah dengan tujuan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita. Dan di ayat 18 sampai 21 dikatakan kehidupan Yesus sungguh menggenapi apa yang dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Yesus adalah hamba yang dipilih dengan urapan Roh Kudus. Itu jelas kita lihat ketika Yesus lahir melalui karya Roh Kudus di dalam diri Maria. Yesus bekerja bukan untuk mencari popularitas. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-19, ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Dan dalam Yesus, orang yang lemah menemukan kekuatan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya.
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya, kedatangan Yesus adalah menjadi kekuatan. Kedatangan Yesus adalah menjadi pengharapan yang besar bagi setiap orang yang percaya. Karena Yesus adalah pribadi yang sungguh berpihak dan hadir bagi setiap orang yang lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap kita sebagai pilihan Tuhan diutus untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui pertolongan Tuhan kita dimampukan melakukan kehendak Bapa. Biarlah segenap rencana Tuhan boleh nyata dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Marilah tetap bersungguh-sungguh dan bersukacita untuk terus berkarya bagi Tuhan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 sekalipun saat ini, kita tetap boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan secara khusus, hari ini kita sebagai jemaat Tuhan GBKP Rugun Ciledug akan bersama-sama Tuhan juga pakai untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan. Khususnya gereja kita adalah sebagai salah satu gereja yang tergabung dalam dan hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan untuk menjadi berkat di dalam gereja-gereja yang bergabung dalam melakukan tugas pelayanannya. Untuk itu hari ini kita akan memberikan persembahan khusus sekali untuk kolekte minggu kita dan sekali untuk kolekte khusus untuk Jadi biarlah persembahan ini juga akan menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan. Tetaplah berkarya, tetaplah menjadi berkat ketika kesempatan masih ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita toto kita. Bapa yang di sorga, firman-Mu Tuhan sudah sabdakan bagi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dan memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan utus kami untuk tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh belajar dan meneladani akan hidup Tuhan kami Yesus, sehingga kami juga tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia berkarya dalam pekerjaan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari dage ras-ras siapuken kini tekenta raduken krina kala Kristen ibas doni endani tadage ras-ras. Aku tekman di bata bapa silar sibar kuasana sinapa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi rakesa si badia. Tubudur si muda-muda nari si so keliamen tergelar si Maria. Singananami kini serang sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang. Mate cenari kuburkan. Nusur kudoni kematen, peteluarikan go keke ibas si matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata, bapa silar sibar kuasana. Cenari rahma ya pagi ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula.
kegeluhan si rasa lala. Amin. Kenduari ersikap makita guna si endesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di batar palaskan kronika 20 siwah ayat 10 pitu nina. Kuatah maka kam si nguji pusu praten dengan meriah yakap duras bangsa sir tutus ate. Ibas pusu praten si bersih ras bujur. Meriah ukurku mereken tenda krinaman bandu. Janah kuidah kugabang sandu singgo pulungi jenda. Alu beriah ukur baba persembahan man bandu. Tupung si pepulung persembahan rende kita ibas kitab dendenta nomor 280 siwa ayat sadara si peduakan. Tertoto kita karena persembahan ras pertoton siapa ta. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Di bata ulu pasu-pasu ras ulu kerinana si mahuli bas kegeluhan kami. Ngoi pepulung kami persembahan pengatakan bujur kami ras yendesken kami man banu. Pasu-pasu ras aloken kamu Tuhan. Persembahan pengatakan bujur kami jadi gegah man gerejandu. Lako guna pebelangkan beritandu si meriah. Pasu-pasu pe kerina anak-anak ndu singgunehken persembahan enda. Bertambah-tambah simpar rejeki. Pasu-pasu kemalemenate ibas kegeluhan kami anak-anak ndu kerinana. Bapa kami sini surga. Tole per toto kami man bandi ibas pakseda Tuhan. Tetap kami ertoto nang dangi krina kegeluhan kami anak-anak ndu. Khususnya di tengah-tengah runggun kami GBKP Ciledug enda. Tuhan pasu-pasundu kerina kegeluhan kami anak-anakmu. Ibas kesehatan kami. Ibas pendahin ras usaha kami Tuhan. Tetap kami Bapa si campur tangan. Gelah kerina kami anak-anak Tuhan. Lid kami ibas mejuah-juah. Ibas pasu-pasu ras penemani Tuhan. Bagepe ertoto kami man Tuhan. Amin lagi ya Bapa situasi kegeluhan bangsa kami. Ras situasi kegeluhan kami Tuhan. Sirbahan sa melala turah pergumulan ibas kami. Subuk pergumulan kesehatan, ekonomi, pendahin ras sidebanna. Tapi tetap kami mindu gelah Tuhan hadir. Guna pegegahi kami krina anak-anak Tuhan. Ibas dahin usaha. Si percaya kendui kelola kami anak-anak ndu krina Tuhan. Ibas kelengatendu ras pasu-pasundu. Te kami datkan kami ulih si mahuli. Si jadi pasu-pasu rejeki.
kubas tengah-tengah kegeluhan kami, ras jabu kami krinana. Bapa kami sini surga bagi pertoto kami man Tuhan. Iba situasi kegeluhan kami paksenda pe Tuhan. Pasu-pasundu tetap, gelah persadan kami tetap paguh teguh. Sebab ibas persadan kami si paguh ras teguh Tuhan. Te kami maka kami ngasup dalani wari-wari kegeluhan kami alu mahuli. Baban si berat pe Tuhan ras-ras kami krina si keleng-kelengen jadi menahang ibas kami anak-anak Tuhan. Bapa kami sini surga, bagi pertoto kami iman Tuhan. Nangdangi kerina usaha si lakukan pemerintahan kami. Lako guna banci melepaskan kami ibas pergumulan bangsa kami paksenda Tuhan. Lar ngadi-ngadi kami toto gelah COVID-19 enda Tuhan. Banci berlalu ibas tengah-tengah kegeluhan kami nari, kegeluhan bangsa kami. Berikan du gegeh kepentaran man pemerintahan kami, man pemimpin bangsa kami Tuhan. Gelah ia pe tetap banci ndatken ulih si mahuli. Kai si harus ilakukan termasuk pe Tuhan guna ndatken vaksin. Si banci menanggulangi kami ibas pergumulan kena COVID-19 ena. Kuah hatendu Tuhan, sampatikam pemimpin bangsa kami. Sampatikam kami krina ibas pergumulan kami paksa enda. Bagepe man kami krina selaku ngawani perpulungan Tuhan. Tetap tambah kendu hikmat man kami Tuhan. Gelaibas situasi enda pe kami krina anak-anak du. Tetap banci jadi sira ras terang. Tetap kami dalani kegeluhan kami Tuhan. Si banci mendukung kebaikan ku tengah-tengah bangsa kami enda. Bapa kami sini surga bagi pertoto kami man Tuhan. Man anak-anak du Permata, anak-anak du KKR, anak-anak du Mamre, Muria ras Zaitun. Tuhan pasu-pasundu ya krinana. Berikan du tetap kesehatan, berikan du tetap semangat ras ukur sirgiah-giah. Ibas pengharapan ras pengendesan kami man Tuhan. Te kami kelengate Tuhan. La pernah ngadi man kami anak-anak Tuhan. Bapa kami sini surga, ibas warisi sendah pe persekutuan singgo isahkan kami bas kebaktin minggu kami. Pasu-pasu Tuhan, persekutuan enda pe Tuhan banci jadi persembahan kami singgeluh man Tuhan. Si jadi pasu-pasu pe man kami krina anak-anak du. Bagenda me pertoton ras persembahan singgo isakan kami man Tuhan, alokan kam janah kam sinempurna kenca. Sebab ertoto ras ngatakan bujur kami man bantu. Ibas gelar Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari dagi ras-ras kita belaskan pertoton, singgo yajarkan Tuhan Yesus man banta, nita dagi skalak-skalak. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pabadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunia enda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas warisi sendah enda. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alo kendage pasu-pasu idur di batan tanari. Berelah perukuran ras kini tekendu i pelimbarui di bata. Alu bagai ngasup kam jagai dirindu. Bagai penjagai persadandu ras perpulungan na ibas kelengate. Guna siye alo kendage pasu-pasu idur di batan tanari. Kemalamanate sirokna ibas di batanari. Sila terukuri manusia. Ela singarak-ngarak kegeluhandu. Arpalasken persadandu ras Kristus Yesus. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bujur.